Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke mata kuliah aljabar linear dan matriks. Untuk pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas dulu kontrak kuliahnya, kemudian di pertemuan selanjutnya baru kita akan masuk ke materi pertama untuk aljabar linear dan matriks. Oke, apa sih mata kuliah aljabar linear dan matriks itu? Mata kuliah ini menyediakan proses belajar tentang bilangan skalar, vektor, sistem persamaan linear, dan matriks, beserta dengan operasi-operasi matematika yang terlibat. Mahasiswa akan mendalami operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian antar matriks, mendalami cara mencari determinan sebuah matriks dengan cara konvensional, dan dengan bantuan eliminasi Gauss, cara mencari inverse dari sebuah matriks. Tentunya saya rasa di bangku sekolah kalian sudah mendapat perkenalan tentang materi ini sebenarnya. Cuman di perkuliahan ini mungkin nanti ada beberapa cara yang mungkin di sekolah tidak dipakai rumusnya, tapi kita akan pakai di mata kuliah ini karena nanti mata kuliah ini akan menjadi dasar dari mata kuliah lain. Nanti itu berkesinambungan dengan mata kuliah lain nantinya. Mungkin kalau aljabar ini di semester 2 otomatis nanti mungkin di semester 3 akan menjadi prasyarat untuk mata kuliah lain. Oke ya, next. Nah, dosen pengampu untuk aljabar linier untuk kelas A, B, dan P adalah saya. Nah, ini nama saya, itu email saya. Kalau misalnya nanti ada tugas atau misalnya waktu pengumpulan UTS maupun UAS ada kesulitan, ada error, bisa kirim jawabannya di email saya. Nah, ini nomor telepon saya, bisa dihubungin melalui WA aja. Kalau WA sebutkan NIM, nama, kelas apa, keperluannya apa. Nanti kita juga akan tergabung di grup WA yang linknya nanti ada di slide. Nanti bagi misalnya kelas A masuk di kelas A, kelas B masuk di kelas B, dan juga kelas P masuk di kelas P. Jadi nanti kita untuk tanya jawab dan koordinasi tentang perkuliahannya bisa lebih mudah. Oke, bagaimana sih mekanisme perkuliahannya? Nah, perkuliahan dilaksanakan di platform WhatsApp Group dan e-learning Unitomo. Untuk saat ini, mungkin prosesnya masih online, tapi kita lihat nanti ke depannya antara memang tetap online sampai akhir semester atau di tengah-tengah memang nanti bisa hybrid. Tapi yang jelas kalau hybrid tuh berarti kan ada yang tatap muka dan ada mungkin separuh tatap muka, separuhnya tetap online. Nah, nanti untuk bagaimana mekanisme nanti akan diatur oleh prodi, tapi kita masih lihat kondisi peraturannya bagaimana, kesiapan fasilitasnya seperti apa. Jadi untuk saat ini kita masih kuliah online dulu. Oke, selanjutnya yang kedua, absensi dilaksanakan di e-learning Unitomo. Pasti sudah tahu bagaimana cara nanti absensi lewat e-learning, tapi absensi tidak menentukan nilai. Sekali lagi, absensi tidak menentukan nilai, namun dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk penambahan bila nilai awal jelek. Jadi nanti ketika misalnya ikut ternyata nilai setelah digabung nilainya kurang nih, saya bisa lihat refleksi dari absensi yang di e-learning. Kalau absensinya misalnya bagus, saya bisa untuk menambahkan nilai biar minimal bisa lulus lah. Jadi nggak perlu ngulang di tahun-tahun selanjutnya. Oke, yang selanjutnya, nah ini ada link WhatsApp group. Bagi kelas A, masuk ke link ini yang sudah ada, kelas B juga, dan begitu juga kelas P. Nanti sebenarnya kalau ada pertanyaan atau ada diskusi atau nanti ada koordinasi melalui WhatsApp group, wajib ya untuk masuk. Biasanya soalnya ada mahasiswa yang nggak mau masuk ke WhatsApp group
atau hanya mengandalkan informasi dari temannya, seperti itu. Jadi saya harapkan masuk ke WhatsApp grup, saya yakinlah semua pakai WhatsApp ya. Jadi biar nanti tanya jawabnya kalau ada kesulitan juga lebih mudah. Jadi misalnya ada kesulitan mengumpulkan tugas atau UTS atau UAS bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup. Nah, tugas akan diinformasikan dan dikerjakan menggunakan media e-learning. Tetap media utama untuk pengumpulan tugas, informasi tugas melalui e-learning. Tapi ketika nanti misalnya ada kendala, bisa disampaikan kendalanya apa di WhatsApp group. Jika memang nanti tidak bisa dikirim di e-learning, bisa melalui email saya yang tadi. Nah, untuk tanya jawab dapat dilakukan menggunakan media WhatsApp group maupun e-learning ya. Sudah saya jelaskan tadi. Oke. Selanjutnya, apa sih bahan kajian di kuliah aljabar linear dan matriks ini? Yang pertama, kita pastinya akan membahas soal matriks. Apa sih matriks itu? Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Ya, pasti sudah tahu lah matriks itu bagaimana penulisannya. Di bangku sekolah juga sudah ada, tapi kita lebih mendalami nanti di sini. Yang kedua, sistem persamaan linier. Apa sih sistem persamaan linier? Sistem persamaan linier adalah sekumpulan persamaan linier yang terdiri dari beberapa variabel. Contohnya misalnya variabel X, Y, Z. Jadi itu sistem persamaan linier dengan 3 variabel. Kalau persamaan linier dengan dua variabel berarti A dan B, misalnya 2A plus 3B sama dengan 10. Itu untuk dua variabel. Kalau 3 variabel misalnya 3X min 9Y plus 2Z sama dengan 9. Misalnya seperti itu. Itu sistem persamaan linier ya. Oke, bahan kajian ketiga adalah vektor. Vektor dalam matematika dan fisika bisa diartikan sebagai objek geometri yang memiliki besaran dan arah. Vektor digambarkan dengan tanda panah, di mana pangkal anak panah menunjukkan sebuah titik tangkap atau titik awal dari sebuah vektor. Panjang anak panah menunjukkan besar atau suatu nilai vektor. Sedangkan arah anak panah menunjukkan arah vektor. Jadi vektor itu nanti bisa kan vektor tuh ada vektor X, Y, Z ya, bisa positif, bisa jadi nanti nilainya besarannya negatif. Oke, selanjutnya bagaimana mekanisme perkuliahannya? Yang pertama, penilaiannya dari tugas, UTS, dan UAS. Tugas pasti latihan soal. Nanti ada beberapa latihan soal yang harus dikerjakan dan dikumpulkan melalui e-learning. Itu di setiap selesai perkuliahan mungkin ada beberapa latihan soal, nanti pengumpulannya melalui e-learning ya. Terus kalau UTS, UAS juga dari e-learning, bukan take home, pasti bukan take home, antara esai atau pilihan ganda. Tapi kita lihat ya, nanti kalau memang seandainya nanti nggak sampai akhir semester ternyata kita bisa tatap muka atau bisa luring, berarti kalau memang sudah bisa tatap muka berarti ujiannya ya langsung on the spot ya, seperti ujian pada umumnya gitu. Tapi kalau memang masih online ya kita pakai media e-learning. Oke. Selanjutnya bobot penilaian. Di sini bobot penilaian ini standar ya. Jadi tugasnya 20%, UTS 40%, dan UAS 40%. Saya harap bisa dimaksimalkan di 3 aspek ini, karena saya ketika nanti ada salah satu nilai misalnya ternyata nilainya nggak kurang dari standar, kalau memang kaliannya rajin, dari absensinya oke, saya bisa jadi salah satu penambahan nilai. Tapi nanti kalau misalnya setelah nilai akhir sejumlah ternyata nilainya kurang, mau perbaikan, silakan setelah nilai keluar silakan segera hubungi saya. Jangan sampai sudah beberapa minggu nilai keluar baru menghubungi untuk perbaikan. Paham ya? Oke.
Sekian dulu kontrak kuliahnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita minggu depan akan masuk ke materi jenis-jenis matriks. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.